Tubuh ular ini tumbuh dengan cepat setelah memakan makanan. Tetapi sesekali ular itu akan menggigit ekornya sendiri dan membawanya untuk dijadikan persembahan. Lalu sebuah tangan raksasa keluar dari langit untuk mengambil ekor ular itu. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengulangi prosesnya kembali. Jika dia gagal mengantarkan ekor itu sampai selesai, maka dia akan mendapatkan hukuman dari tangan raksasa itu. Pada suatu hari seekor ular jantan muncul dari tanah. Kedua ular itu saling memandang dan mereka jatuh cinta hingga akhirnya mereka hidup berdua selamanya. Tidak lama kemudian sepasang ular itu melahirkan 3 ekor anak. Suatu hari tangan raksasa datang lagi untuk mengumpulkan upeti. Dia tidak menyadari kalau ular jantan ini begitu tega. Dia menggantikan ekornya dengan mengorbankan ketiga anaknya. Ular betina menyadarinya tetapi itu sudah terlambat. Ular betina itu pun marah, namun si ular jantan pergi tanpa bersalah. Ular betina ini terus menjaga kedua anaknya yang masih tersisa. Ia mengajari anak-anaknya bagaimana caranya bertahan hidup. Pada hari ini, tangan raksasa itu kembali muncul untuk mengambil persembahan. Tangan raksasa itu berkata, kamu memiliki 3 ekor ular tetapi hanya mengumpulkan 1 ekor. Apakah kamu mencoba berbohong dariku? Ular betina ini pun mengorbankan dirinya lagi hingga menjadi 3 bagian. Sebagai peringatan, tangan raksasa itu mengambil taring dari anak-anaknya. Setelah itu, ular betina ini harus makan banyak sekali untuk menjaga anak-anaknya tetap selamat. Hingga akhirnya dia malah terlalu banyak makan dan tidak bisa bergerak lagi. Namun ketiga anaknya itu mencoba menggantikan ibunya dengan memakan banyak makanan. Tetapi ketika tangan raksasa itu datang kembali untuk mengambil persembahan, kedua anaknya itu masih kurang makan dan ekor persembahan terlalu kecil. Satu dari anaknya harus memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saudaranya dan ibunya. Dan 1 ekor ular yang tersisa pun mencoba makan banyak makanan setiap harinya. Hingga akhirnya dia menemukan kerangka ular besar di pinggir tebing. Dan dia bertemu dengan seekor tetua ular yang mengatakan jika mereka tumbuh terlalu besar dan tangan raksasa itu akan menjadi takut. Sehingga mereka mulai mengumpulkan ekor ular untuk mengendalikan ukuran ular dan mengumpulkan taringnya. Semenjak hari itu, ular yang lebih tua mengirimkan ular-ular kecil untuk membuat taring. Lalu kemudian membagikannya kepada setiap ular di ruangan itu. Dengan dorongan para tetua, ular-ular itu pun mendapatkan kepercayaan diri. Jadi mereka memutuskan untuk bersekongkol untuk menyingkirkan tangan raksasa itu. Mereka memberikan persembahan kepada tangan raksasa itu seperti yang mereka lakukan pada biasanya. Ketika tangan raksasa itu datang untuk mengumpulkan ekornya, ular-ular kecil itu pun menyerang dengan menggigit tangannya. Tetapi karena mereka tidak memiliki racun, mereka tidak dapat melukai tangan raksasa itu. Karena marah, tangan raksasa itu pun memukul ular-ular kecil itu sampai mati. Hanya ada beberapa ular yang selamat bahkan tanpa perlawanan. Jiwa-jiwa saudaranya yang telah mati muncul di samping ular itu. Kemudian jiwa-jiwa itu berkumpul pada taring ular yang selamat ini sehingga mereka membentuk sebuah racun. Dan dengan demikian, ular ini pun mendapatkan racunnya kembali. Dan ketika tangan raksasa itu datang untuk mengambil persembahannya, dia membuka taringnya dan menggigit tangan raksasa itu. Dan ular kecil itu berhasil menumbangkan tangan raksasa itu dengan racunnya. Sehingga mereka tidak perlu lagi mengumpulkan ekornya untuk persembahan. Dan ular-ular pun bisa hidup bahagia selamanya.